Haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dengan saya Demeling Kueso. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan lupa terus dukung channel ini supaya channel ini terus menjadi alat Tuhan yang efektif di media sosial. Bahkan di channel ini supaya banyak orang dapat diberkati Tuhan, dapat diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng notifikasinya supaya setiap renungan-renungan firman Tuhan, setiap berita-berita kebenaran tidak akan terlewatkan dari Bapak Ibu sekalian. Tekan like, berikan komentar dan share kepada setiap kerabat saudara-saudara, teman-teman saudara, bahkan siapapun, supaya ini terus tersebar menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya menghadirkan sebuah kesaksian yang sungguh luar biasa dari Bapak Roni Kapojos. Ketika saya menyaksikan kisah hidup dari Bapak Roni Kapojos, saya terharu, saya menangis, sekalipun tidak mirip kisah hidup masa lalu saya. Tetapi ketidakkeadilan, ketidakkasih sayang yang ia tidak alami, yang ia tidak rasakan, itu membuat ia akhirnya mengenal satu kehidupan yang gelap. Tetapi dari dalam kegelapan hidupnya, ia mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai terang yang hidup. Dan terang yang hidup di dalam Kristus mengusir segala kegelapan dalam kehidupan Pak Roni Kapojos, sehingga dia memberikan hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, selamat menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Ketika saya masuk ke dalam penjara, saya sudah tidak pernah merasa takut lagi. Hidup saya mungkin berakhir di situ. Satu penjara yang berkeamanan tinggi, yang dikhususkan untuk penjahat-penjahat kelas kakap seperti saya. Dan saya di tempat itu dikasih nama Black Manado. Kasus yang menarik. Ingat, di sini bukan rumah kamu. Jangan cari masalah. Sama juga bunuh dia. Inilah jalan cerita hidup saya. Saya nggak tahu endingnya seperti apa, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Yang saya tahu hidup saya seperti ini. Kasus apaan, Boy? Narkoba? Atau pemerkosaan? Hei! Kenapa? Lu gak senang? Buat saya, harga diri itu mahal. Saya nggak mau dimena-mena sama orang. Lu bukan tandingan gua. Suka! Lu itu ayam di sini. Ingat, mulai besok lu harus kasih setoran sama gua. Mau diminta duit-duit saya, mau dimanfaatin biar keluarga, telepon keluarga, dan keluarga kirim duit buat saya. Saya nggak takut mau berapa banyak orang, karena buat saya mati hanya sekali.
Tapi harga diri itu kalau saya di mana-mana saya malu. Karena dari dulu karakter saya nggak mau diinjak-injak orang. Naomi! Naomi! Keluarga kami, keluarga kalau dibilang ibu, istri kedua dari bapak. Saya punya kakak tiri 3. Iya, Pak. Istri macam apa kamu? Dan selain mabuk, main judi, main perempuan, dan pulang di rumah kami jadi tempat sasarannya dia. Suami pulang, bukan disediain air, malah di belakang. Ngapain kamu? Itu. Ah! Ah! Kamu selingkuh ya? Enggak, Pak. Enggak. Jangan. Pergi. Anak kecil apa-apaan kamu? Hah? Ah! Saya nggak pernah bisa bicara selayaknya anak sama bapak, sama orang tua. Tapi karena saya kecil waktu itu, saya cuma berpikir bagaimana caranya saya bisa nyakitin dia, membalas apa yang sudah dia lakukan. Pikiran saya kalau saya bisa matiin papa itu dah tujuan hidup saya. Bahwa saya bisa nyelamatin ibu saya bisa nyelamatin kakak-kakak saya. Bahwa saya bisa menyelamatin diri saya sehingga kami semua bebas dari penganiayaan. Roni, gila kemana? Apa itu monster, Ma? Roni, mama apa kamu? Anda kurang ngajar kamu ya? Sini kamu. Diam. Saya merasa tertolak dalam keluarga. Sejak itu saya memutuskan bahwa saya nggak mau komunikasi lagi sama keluarga saya, terutama papa. Saya mengenal Roni, itu dia datang sendiri dari Manado ke Jakarta. Roni yang saya tahu sangat bernyali. Setiap tugas yang kita berikan, dia akan maju terus. Dan dia berani. Lama-lama jatuh kita kandas juga nih bro. Kok bisa? Ya iyalah, nggak ada pemasukan gimana? Ya, kita mesti cari korban lagi lah. Ya gimana caranya? Nah, juga lah. Tuh lihat tuh si Arab. Oh, yang itu. Dan saya harus tunjukin di dalam penjara saya adalah orang yang ganas, orang yang nggak tanggung-tanggung. Karena kasus saya juga mendukung. Nah baru, mana jatah? Kalau buat saya, nusuk orang itu udah hal yang biasa. 8 Mei 2008, saya divonis 8 tahun karena kasus pembunuhan di salah satu diskotik di kota Jakarta. Saya nggak dapat pembebasan bersyarat, saya cuma terima tunggu mujizat aja. Karakter saya dibentuk menjadi orang yang jahat karena kebencian saya kepada bapak saya. Selama 1 minggu saya di dalam, saya dapat telepon dari keluarga. Saya nggak tahu itu siapa. Halo? Ini Papa, Roni. Apa kabarnya kamu, Nak? Saya dengar pertama kali suara papa, kamu apa kabar? Kamu gimana? Di penjara mana? Di sel mana? Kamu kasus apa? Saya kasih tahu. Itu pertama kali saya rasa saya dapat satu yang saya cari selama ini. Kapan kamu pulang? Papa rindu sama kamu, Roni. Roni belum bisa pulang, Pak. Maafin Papa, Roni. Selama saya hidup sampai saya saat ini semua, itu saya menantikan hal ini. Saya menantikan hari ini. Ketika papa pertama kali nyapa saya, nanyain kabar saya, saya bilang saat ini saya kayak hidup baru lagi. Saya dapat merasa kasih sayang seorang papa. Di situ saya menangis, saya teriak. Saya bilang inilah hidup saya. Saya merasa berarti. Saya pingin cepet-cepet keluar dari sel biar menjalani hukuman, biar dapat hukuman ringan.
dan cepat pulang berkumpul sama keluarga. Untuk hari ini tugas pokok membersihkan sudah selesai, Pak. Bagus. Sebenarnya kamu punya kemampuan yang sangat bagus. Tapi sayangnya kamu salah jalan. Ingat, ini tempat terakhir buat kamu. Jangan bikin masalah lagi. Paham? Ayo yang lain kerja. Ayo kerja. Ketika saya pindah di LP, papa sakit. Dan kata mama dia sakit, dia cuma nyebut-nyebut nama saya, pingin ketemu sama saya. Saya mau bicara dengan kepala sipir. Dan pada saat itu, Tuhan punya rencana lain. Ada apa panggil saya? Apa saya meninggal? Saya mau bertemu dia untuk terakhir kalinya. Kamu pikir ini rumah asuh? Hah? Papa kamu sudah jadi mayat, tahu? Ketika saya baru mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dari dulu puluhan tahun, tapi Tuhan ambil semua itu. Dan itu yang membuat saya kecewa sama Tuhan dan membuat saya semakin jahat. Bikin ke dalam sel tikus. Di dalam situ saya merasa terasing banget. Saya merasa terbuang, saya merasa saya udah nggak berarti lagi. Saya merasa mendingan saya mati aja tempat ini. Jujur, orang yang ada di dalam sel tikus itu nggak ada yang kuat, pasti tertekan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bangun lihat tembok kiri kanan yang sempit. Jalan paling cuma berapa langkah. Setiap hari seperti itu selama berbulan-bulan, gak ada yang kuat. Dan setiap orang masuk situ pasti pikirannya bagaimana caranya bisa keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari sel tikus, saya pakai narkoba. Ya saya hancur-hancuran aja lah, mendingan sekalian di penjara saya hancur-hancuran. Karena udah nggak ada tujuan lagi, untuk apa? Saya udah nggak mengerti tujuan hidup saya buat apa. Ada salah satu adik-adian aku yang dia jadi pengurus di gereja dan dia juga karena sayang saya sebagai abangnya, dia sering ngingatin, ayo bang gereja yuk, ke gereja Coba yuk. ceritakan bagaimana bapak kalian masing-masing. Kalau bapak saya sih ganteng, dia baik juga. Saya waktu itu duduk paling belakang dengan keadaan yang berkeringat, mabuk narkoba sabu. Saya duduk di belakang. Cerita bapak kalian tuh macam-macam ya. Iya, Bu. Bapak kita. Itu kan apa yang di belakang itu diem aja. Bro, Coba sini maju sini. Saya maju ke depan dengan hati yang hancur, dengan gelora yang sangat menyakitkan hati saya. Pada saat itu saya ungkapkan semua kepada Tuhan Yesus. Aku mengingat wajahnya. Dia mirip monster. Yaudah, sekarang gini aja. Lupakan bapak kita di dunia ini. Pada saat itu saya cuma pikir bagaimana saya menyelesaikan semua ini. Sama Tuhan, sama papa saya, walaupun papa saya udah nggak ada. Di mana saya cuma pingin nyelesain semua itu. Saya nggak mau lagi punya luka batin saya mau disembuhkan luka batin saya. Saya mau pulih dari luka batin saya. Ternyata dendam, kebencian, sakit hati nggak bisa diputusin kalau cuma hanya lewat sekedar kita minta maaf apa mengampuni. Ternyata kita harus menyerah di kaki Tuhan. Saya berdua di situ, saya negosiasi sama Tuhan. Saya bilang kalau saya ikut Tuhan, bagaimana hidup saya? Pada saat itu pemikiran saya pada saat itu, kalau saya ikut Tuhan, bagaimana hidup saya? Saya keluar dari Nusa Kambangan dengan label seorang pembunuh, dengan tubuh yang banyak tato, dengan muka yang seperti ini. Apakah saya dapat diterima dalam pekerjaan? Tuhan cuma katakan, kau harus ikut aku. Burung di udara saya pelihara, ladang di taman saya hiasi. Cuman itu terus diingatin di telinga saya, keras banget bicara kata-kata itu. Pada saat itu, ketika saya mendengar itu, saya kuatkan hati saya.
Saya bilang, Tuhan, rasa khawatir saya ini saya taruh dalam tangan Tuhan. Ketika saya hidup baru, saya mau memberi diri kepada Tuhan untuk melayani. Dan hidupnya saya lihat lebih baik karena dia punya komunitas. Karena dia punya unity yang kuat untuk melayani Tuhan. Dia menjadi salah satu motivator buat anak-anak di Marunda. Lewat ini, anak-anak yang dulunya mungkin gak pernah dapat kasih sayang seorang bapak, lewat saya bisa merasakan kasih seorang yang bapak yang sungguh-sungguh. Bahkan saya melayani di sana, mereka semua manggil saya papi. Mereka anggap saya udah lebih dari orang tua mereka. Bahkan keseharian hidup mereka ada di rumah saya. Kan bersama Yesus, semua hal yang mustahil jadi nggak mustahil. Tiap hari penyertaan dan pertolongan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Bahkan sampai saat ini, saya nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Kebaikan Tuhan baik sekali. Saat ini saya mau nyatakan bahwa saya sudah merdeka dari segala belenggu kepahitan, dendam, hawa nafsu. Itu semua karena saya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Setelah Bapak Ibu menonton, apa yang Bapak Ibu alami, apa yang Bapak Ibu rasakan dari kesaksian seorang Bapak Roni Kapojos, saya bisa tersentuh, saya bisa menangis. Saya yakin Bapak Ibu yang menonton ini juga akan terlebih dari saya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, pemuda-pemudi yang baru pertama kali menonton channel ini, hari ini mungkin engkau bertanya, hari ini mungkin engkau mencari sebuah keadilan, kasih sayang yang sejati. Hari ini apa yang dialami oleh Bapak Roni Kapojos itu juga akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Bagaimana caranya? Atau pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, kenapa saya harus ada atau diizinkan untuk berada di dalam dunia kegelapan? Tuhan bukanlah Allah yang suka memaksa. Tetapi terkadang manusia mengikuti keinginannya sendiri. Terkadang juga Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti yang dialami oleh Bapak Roni Kapojos ini. Dia melihat kasih sayang dari seorang bapak jasmani itu justru membuat dia terluka. Dia mengalami ketidakkeadilan. Dan itu akhirnya tersimpan di dalam alam bawah sadar. Sampai ia dewasa, dia punya rencana yang cukup keji membunuh bapaknya. Tetapi rencana itu diubah Tuhan menjadi satu rancangan yang mulia di hadapannya. Hari ini saya menutup kesaksian dari Bapak Roni Kapojos dengan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 10 sampai 14. Maaf, ayat 11. Mazmur 103 ayat 11 sampai 14. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya, haleluya. Bapak jasmani kita terbatas dalam kasih. Tetapi seperti firman Tuhan ini, bahwa setinggi langit, demikian kasih Tuhan.
tidak dapat diukur, tidak dapat diselami. Ketika kita datang kepada Kristus, kita bertobat, memberi diri, dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita merasakan kasih Bapa Surgawi. Kasih dari Bapa Surgawi yang sempurna itu akan mengisi segala kekosongan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Bahkan kasih Bapa Surgawi itu mengubah hidup kita dari sebuah kegelapan, dari sebuah kejahatan menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah kebaikan. Sehingga kehidupan kita yang tadinya merasa keji, merasa benci, merasa dihina, diremehkan, sekarang diangkat derajat kita kembali pada hakikat rancangan Tuhan yang semula, yaitu bahwa kita berharga, kita mulia. Karena itu Tuhan tetap mengasihi kita. Seberat, sebesar, dan sebanyak apapun dosa kita, Dia melihat di dalam keberosaan kita ada kemuliaan, ada nilai-nilainya. Karena itu Dia mengejar kita supaya kita merasakan dan mengalami dan sadar bahwa diri kita berharga. Karena itu jangan sia-siakan, jangan mati konyol, jangan hancur dengan hal-hal dunia ini, narkoba, ehabon, seks bebas, karena ingin memuaskan hati. Tidak ada satupun di dunia ini yang memuaskan dahagamu, hatimu. Hanya kasih Bapa di sorga yang akan membalut segala luka, akan mengisi segala kekosongan. Karena itu bertobat dan tinggalkan segala perbuatan itu. Datang hari ini seperti Bapak Roni Kapocos. Dia mengampuni papanya, dia meninggalkan segalanya, dan dia bertobat mengikut Yesus. Sampai hari ini dia melayani orang-orang seperti yang ia alami dahulu. Dan hari ini hidupnya menjadi alat kebenaran bagi banyak orang. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.